Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk datang di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku, pada malam hari ini saya diberi judul Generasi Quran. Tapi kalau saya lihat yang ada di SMS itu Generasi Qurani, ya beda satu huruf. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau berbicara tentang generasi Quran, itu artinya kita menginginkan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam hidupnya, bukan sebagai tontonan. Kenapa ini penting, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena Al-Quran semakin jauh dari kita. Apanya yang jauh yang dimuliakan oleh Allah? Bukan bacaannya, bukan tulisannya, bukan Al-Qurannya, tapi yang jauh adalah pengamalan isinya. Ini juga mic tidak kompromi kayaknya nih. Dia mati hidup, kadang hidup kadang mati. Jadi generasi Quran itu adalah generasi yang menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Coba saya tanya Bapak Ibu, Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Berapa ayat yang bisa kita amalkan? Kalau kita mau menjadi masyarakat Qurani, orang Qurani, maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sama dengan Nabi. Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Bacaannya Quran, isinya Quran, pengamalannya Quran diamalkan oleh Nabi. Sementara kita berapa ayat yang kita amalkan? Paling ayat sholat itu pun amalan pelaksanaan, bukan amalan hasil. Sholat berapa ayat? Kurang lebih 200. Puasa berapa ayat? Tidak banyak, mungkin 5. Zakat hampir sama dengan sholat. Kenapa? Karena hampir seluruh ayat sholat ada zakat di belakangnya. Haji tidak sampai 20. Hanya sekitar kurang lebih 100 lebih lah ayat yang kita bisa amalkan secara kasat mata. Tapi pengamalan secara
secara hakikat kita tidak mungkin bisa menilainya. Maka bagaimana caranya kita membentuk masyarakat Qur'ani? Kita mulai dari anak-anak kita. Tidak mungkin kita menciptakan generasi Qur'ani kalau anak-anak kita tidak suruh baca Qur'an. Omong kosong. Cuma masalahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini pelit dengan Al-Qur'an. Kalau orang belajar bahasa Inggris dibayar 500.000 kita mau. Anak kita belajar mengaji diminta 10.000. Tunggu dulu. Dia bilang, jam aku mengaji di masjid. Kenapa? Kenapa? Karena dibayar. Pinjam aku itu di tetangga. Bisa jadi kasih gula, kau bisa mengaji. Baca Quran dibayar dengan gula. Waduh, mati hidup betulan ini main. Kalau begitu saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sepakat kalau mau membentuk generasi Quran. Yang pertama disepakati adalah mari suruh semua anak-anak kita datang belajar Al-Quran di masjid ini tanpa kecuali. Dan jangan marah kalau diminta bayaran karena guru mengaji dia mau makan, dia juga mau minum. Dia bukan malaikat yang tidak butuh apa-apa. Dia manusia biasa sama dengan kita. Bayar tong itu mahal supaya dia mengajarnya betul. Anaknya diajar mengaji dibayar 10.000. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Baca Barasanji kapan? Kalau Barasanji itu dibaca busa-busa mulu, nah dia 20.000 ditambahkan dominnya. Coba kalau artis Jupe saja dipanggil, deh banyaknya dibayarkan, padahal apa dosa dinabawa kaki. Serius ini Pak. Kalau dangdutan deh kita mau bayar mahal. Pernah itu di kantor saya kalau tidak salah mau diundang itu Jupe ulang tahun kantor, mau dibayar berapa itu? Minta 100 juta kalau tidak salah. Astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Saya ceramah busa-busa mulut saya dibayar cuma 200.000. Allahu Akbar. Oleh karena itu jamaah tarwiyah yang dimuliakan oleh Allah, sepakat kita kalau kita mau membentuk masyarakat Qur'ani atau generasi Qur'ani, yang pertama bahwa semua anak dari sini baca Qur'an. Nah bayar Ki. Jangan kita tidak mau bayar kalau mau pintar ngaji anak tak bayar dong itu Ustaz. Yang kedua, jangan hanya anaknya mengaji tapi orang tuanya juga mengaji. Karena anak itu lebih susah kalau disuruh, tapi kalau diajak bersama gampang. Saya pernah mengaji ada anak seseorang pejabat. Begitu saya masuk di rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Langsung anaknya bilang, Pak Guru, jangan saya bawa mengaji. Kenapa? Ibu saya juga tidak tahu di mengaji. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Setelah itu naik lagi di pundak saya. Kalau kecil tidak apa, tapi anaknya gemuk. Saya bilang kalau begini semua anaknya orang, kacau ini dunia. Dia takut hanya sama bapaknya. Jadi tunggu dulu bapaknya baru ngaji. Kalau hanya ibunya, dia tidak akan mengaji. Dia bilang ibu juga tidak tahu baca Quran. Kenapa saya suruh-suruh? Kalau begitu, mari jangan menyuruh anak kita, tapi kita ajak dia. Jangan bilang, nak mengaji. Dia tidak pernah mengaji,
Main catur jadi kita berwarna tadi suruh mengaji toki. Itu yang kedua baru bisa jadi generasi Quran. Yang berikutnya diawasi. Nah, sekarang juz berapa? Juz 2, Pak. Besok tanya lagi, sekarang juz berapa? Juz 3. Jangan yang ditahu cuma juz Al-Baqarah. Juz jeruk. Harusnya anak-anak itu harus tahu berapa itu jumlahnya. Surah Al-Baqarah berapa ayat, Al-Fatihah berapa ayat. Itu mah generasi Qur'ani, dia tahu. Kita tahukah itu berapa surah Al-Baqarah? Barangkali kalau semua kita yang hadir ditanya berapa itu ayatnya surah Al-Baqarah, ya astagfirullah, mungkin ada yang banyak yang tahu, tapi boleh jadi banyak juga yang tidak tahu. 286 ayat. Ditanya lagi apa ayat pertama, apa ayat terakhir, bingung lagi. Al-Fatihah saja sampai sekarang kita belum tahu, belum sepakat berapa itu ayat Al-Fatihah. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Berapa surah Al-Imran, berapa ayat? Surah Al-Maidah dan seterusnya, surah An-Nisa dan seterusnya. Surah apa yang terakhir? Surah An-Nas yang terakhir dalam Al-Quran, tapi yang terakhir turun ayat apa? Panjang sekali pertanyaannya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah masyarakat Quran itu masyarakat yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan dalam hidupnya. Siapa itu? Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Itu masyarakat Qurani, generasi Qurani namanya. Apakah ada pada diri kita? Itu kan pertanyaan. Kalau ada orang baca Quran di dekat kita, apa yang kita bilang? Ya ributnya ini Bapak ya. Harusnya kan kita bertambah imannya. Atau wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Generasi Qur'ani itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia diam, dengar, perhatikan apa yang dibaca, tujuannya apa, supaya dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang baca Quran, telinganya seolah-olah cantik, dan mana sumber suara? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau bagus suaranya, tapi kalau jelek, alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Qurani, generasi Qurani tahu. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, cuma yang jadi masalah, jangankan generasi Quran. Saya pernah takziah berapa kali, yang ditunggu adalah Al-Quran. Bukan orang yang mau ceramah ditunggu. Saya tanya itu orang tempat berduka panitianya, Pak, kenapa belum dimulai? Bilang Ustaz, belum ada Al-Qurannya. Islam kayaknya meninggal. Nabi bilang Islam sih Pak. Tidak ada Al-Quran di rumahnya. Nabi bilang tidak ada di dulu pernah, tapi belum kami. Generasi Qurani mau dibentuk Al-Quran tidak ada, bagaimana caranya? Ini harganya barangkali cuma 35.000. Makan bakso kita tiap hari, makan mulu cukup, udah 100.000 lebih. Ini tidak ada di rumah kita. Bagaimana masyarakat Quran? Dan yang paling pokok adalah, wah tidak kompromi betulan ini mah. Kita harus menjadi motivator di keluarga kita. Bapak itu harus jadi imam di rumah tangganya. Kalau bapak tidak tahu apa-apa, maka kita tidak bisa membentuk masyarakat generasi Quran.
Bilang Pak Imam, Cina bilang sebentar, Bapak mau batu. Bilang Pak kita sholat berjamaah. Nah bilang dulu deh, karena saya mau ke belakang. Tidak pernah dia mau jadi imam. Bagaimana mau jadi imam? Dia tidak pernah mengaji. Kalau tak mengaji hanya sekedar tamat, setelah itu selesai. Oleh karena itu generasi Qurani harus orang tua yang punya andil paling besar. Kalau negara kita untuk mengharap besar agak sulit. Kenapa? Kita tidak berdasarkan Al-Quran negaranya, berdasarkan Pancasila. Tidak mungkin Al-Quran menjadi sumber hukum yang paling tinggi di negara ini. Tidak mungkin. Kalau begitu, yang paling pokok adalah orang tua, keluarga. Kapan orang tua, kapan keluarga lemah, maka tidak bisa dibentuk itu generasi Qurani. Maka mari sama-sama mulai dari keluarga kita. Kalau terlanjur makin tua, cuma kul dibaca, kul mau diulami. Yang penting mengaji. Yang penting anak kita tahu mengaji di bapak saya, mengaji di ibu saya. Tapi kalau tidak, berat saudara yang dimuliakan oleh Allah, berat. Dan untuk menciptakan semuanya itu, kita butuh kesabaran. Untuk hafal satu surah saja, biasa dulu saya waktu kecil itu tidak butuh 1 minggu dihafal surah yang panjang. Tapi sekarang kalau sudah tua, butuh berbulan-bulan kita hafal itu surah baru bisa kita hafal. Iya, makanya dari kecil dipaksakan anak kita. Dan ingat, hafalan kita hilang berdasarkan dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin hilang itu Al-Quran dari kita. Iya, semakin hilang. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, suka apa pergi dengan sendirinya. Tidak bisa dipaksa tinggal pada diri kita kalau kita banyak dosa. Dia akan meninggalkan kita. Kenapa? Al-Quran itu suci. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada yang kotor. Iya, makanya jangan salah kalau ada imam sedikit-sedikit salah bacaannya, barangkali lupa istighfar. Makanya saya kalau jadi imam biasa saya malas baca surah panjang. Kenapa? Karena kalau salah di belakang juga sama dengan saya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau generasi Qur'ani terbentuk, baca ayat pun bisa. Sama kalau di tanah suci, memang enak. Semua orang tahu di belakang kita. Apa yang kita ucapkan bisa dia terjemahkan. Tapi kalau di sini, begitu dia salah, tak putar-putar. Pernah di masjid saya, orang sholat subuh Jumat, imamnya ambil surah As-Sajadah, mau sujud sajadah. Dia tidak mau dikasih tahu, tak bolak-balik. Akhirnya apa? Tidak selesai. Dia ruku. Oleh karena itu, mari saudaraku, kalau terbentuk generasi Qurani, maka tidak susah orang jadi imam. Semua bisa jadi imam. Tidak bilang ikat temo. Tapi kalau semua masyarakat Qurani terbentuk, semua kita bisa tampil di sini jadi imam. Bagus semua suaranya, bagus hafalannya. Kenapa? Al-Quran sebagai tuntunannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau berusaha. Belum ada kata terlambat buat kita. Yang penting kita berusaha. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengampuni segala kesalahan kita. Kita berusaha memperbaiki diri. Insya Allah Allah menolong kita, dan insya Allah kita mampu membentuk generasi Qurani. Kalau ada yang salah semata kekurangan saya, kalau ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan saya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah.